Shalom saudara dikasih dalam Tuhan, salam sukacita, salam berkat, salam kuasa buat setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang memulai hari bersama dengan firman Tuhan. Kita bersyukur, kita ada di hari yang baru, itu sebabnya kita percaya kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan atas kehidupan kita. Karena itu pagi hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, saya juga kembali mengajak setiap umat Tuhan, ayo melayani bersama-sama dengan saya. Kita jadi orang-orang yang sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Ayo berkati setiap anak-anak Tuhan lainnya, kerabat-kerabat kita, kenalan, sahabat, keluarga kita, dengan cara membagikan kembali renungan singkat ini. Sehingga ada banyak umat Tuhan memulai hari dengan firman Tuhan. Ada banyak umat Tuhan diteguhkan, dikuatkan imannya dalam menghadapi setiap badai hidup di muka bumi ini ketika mereka mendengarkan firman Tuhan. Dengan demikian kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya mau dipakai Tuhan. Amin. Karena Tuhan mencari bukan orang-orang yang hebat, bukan orang-orang yang pintar, tapi orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Karena itu saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo jadi berkat. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat kasih karunia Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Sungguh hari demi hari kami boleh lewati semua karena pemeliharaan Tuhan yang menolong, memampukan kami, bahkan memberikan kami jalan-jalan keluar tatkala kami sedang diperhadapkan dengan masalah dan pergumulan. Karena itu kami perlu firman-Mu, kami perlu tuntunan-Mu, kami perlu arahan-arahan Roh Kudus. Karena itu kami mau buka hati untuk firman-Mu. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Allah Roh Kudus. Singkapkan pewahyuan-Mu bagi kami sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu pembelajaran kebenaran firman Tuhan yang saya mau bagikan hari ini buat setiap kita tentang kehidupan Abraham dan Sarai. Di dalam Roma pasal yang keempat ayat 19 sampai dengan ayat 21. Roma 4 ayat 19 sampai 21 firman Tuhan bilang begini, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui. Lihat saudara, Abraham tahu, Abraham sadar betul bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Lihat saudara, ini ada suatu hal yang berlawanan. Di sisi lain, imannya tidak menjadi lemah. Ya kan, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia tahu, Abraham menyadari bahwa tubuhnya semakin lemah dan rahim istrinya Sarah ini telah tertutup. Tapi lihat ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh bimbang. Amin. Kita tidak boleh bimbang terhadap janji Allah karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Lihat saudara, dalam keadaan yang tidak mungkin, dalam keadaan tidak ada lagi pengharapan dan jalan keluar, maka Abraham memuliakan Allah. Kenapa? Karena dia lihat jauh ke depan, bukan keadaan saat ini. Itu kuncinya. Sama-sama bilang sama saya harus lihat jauh ke depan. Kenapa kita harus lihat jauh ke depan? Karena janji Tuhan iya dan amin. Ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa. Wow, ini dasar saudara. Ini dasar yang harus dipegang oleh hidup anak-anak Tuhan. Ketika apa yang ada di hadapan kita tidak lagi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Apa yang harus kita pegang? Allah berkuasa. Saya masih punya Tuhan yang berkuasa. Sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan yang berkuasa. Ayo sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan yang berkuasa. Amin. Berkuasa untuk apa? Lihat selanjutnya. Berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Haleluya. Saudara, ketika saya merenungkan ayat ini, betapa ini menguatkan kita. Kenapa? Kita diajar oleh iman Abraham. Bahwasanya Abraham tidak hidup berdasarkan perasaan. Halo. Iya kan?
Dia tidak hidup berdasarkan perasaan hidup saya udah tua nih, umur saya udah tua. Gak mungkin saya bisa memiliki keturunan sama seperti apa yang Tuhan sudah janjikan kepada saya. 100 tahun Tuhan. Bahkan bukan cuma itu dasar untuk tidak saya percaya. Ada dasar yang kedua saya tidak percaya. Apa itu? Sarah, istri saya, itu mandul. Itu mandul. Rahim Sarah telah tertutup. Tetapi lihat apa yang Alkitab ajarkan, apa yang Abraham lakukan. Haleluya. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Kenapa? Karena dia punya keyakinan. Sama-sama bilang sama saya, dia punya keyakinan. Apa keyakinannya? Allah berkuasa untuk menepati janjinya. Ini adalah dasar hidup anak-anak Tuhan yang harus dipegang hari-hari ini. Karena hari-hari ini tidak semakin mudah. Alkitab katakan dunia di mana kita hidup, dunia semakin jahat dari kasih dalam Tuhan. Dunia akan semakin lenyap dengan segala keinginan. Itu sebabnya orang benar harus hidup karena iman. Karena kalau kita hidup berdasarkan apa yang kita lihat, kita gampang kecewa. Kita gampang mundur dari kepercayaan kita kepada Kristus. Kita akan gampang luka menghadapi tantangan masalah pada hidup. Dan berkata ini semua karena Tuhan. Tuhan katanya tolong saya, Tuhan katanya bela saya. Mana tidak terjadi. Akhirnya muntaber. Apa itu muntaber, pendeta? Mundur tanpa berita. Ya kan? Tiba-tiba tidak lagi beribadah, tiba-tiba tidak lagi berdoa, tidak lagi menyembah Tuhan. Karena apa? Karena rasa percayanya hilang. Abraham tahu betul kepada siapa dia percaya. Dia tahu Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang dijanjikan. Itu sebabnya kita harus pegang landasan ini. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, ayo sama-sama kita buat langkah profetik. Kita katakan ini saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup saya percaya apa yang Allah janjikan pasti terjadi dalam hidup saya. Amin. Yes. Makanya dalam firman Tuhan dikatakan juga Yesaya 55 ayat 11. Firman yang keluar dari mulutku, kata Tuhan, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ini firman Tuhan sendiri yang katakan saudara. Tetapi ia akan, siapa ia? Firman akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan berhasil dalam apa yang kusuruhkan. Haleluya. Jadi ini hanya bicara tentang jeda waktu. Kalau bukan sekarang, kalau bukan besok, kalau bukan lusa, kalau bukan bulan depan, kalau bukan 3 bulan kemudian, bukan 6 bulan, bukan setahun kemudian, bukan 2 tahun kemudian. Ini hanya bicara tentang waktu. Tetapi pasti tergenapi apa yang Allah firmankan. Katakan amin. Iya kan? Bahkan Rasul Paulus katakan dalam 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin. Untuk memuliakan Allah. Kristus adalah kegenapan akan janji Allah. Itu sebabnya kita percaya apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita, itu akan terjadi atas hidup kita. Apa janji Tuhan? Itulah yang harus kita pegang. Yang pertama kita mesti pegang janji Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Janji Tuhan jelas berkata, selama hidupmu tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka apapun juga yang kau kerjakan di bawah tangan Tuhan berhasil. Dan akan ada keberuntungan dalam kehidupanmu. Janji Tuhan yang ketiga mengatakan bahwa akan ada pagar perlindungan di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Menjaga hidupmu, menjaga rumah tanggamu, keluargamu, menjaga harta benda yang dipercayakan Tuhan dalam hidupmu. Dan janji Tuhan jelas mengatakan, aku akan memberikan damai sejahtera-Ku kepadamu. Dan apa yang diberikan Tuhan tidak sama dengan apa yang dunia berikan. Saudara dikasih dalam Tuhan, sekarang jadi pertanyaan kembali kepada kita. Maukah kita tetap pegang dan teguh terhadap janji Tuhan? Maukah? Kalau kita tahu ini pasti terjadi, dan ini hanya bicara tentang waktu. Kapan? Dan waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan pasti akan terjadi sesuai dengan kapan kau perlukan. Amin. Yang penting jangan pernah mau digeser pengharapan kita. Jangan mau pernah digeser kepercayaan kita oleh keadaan yang kau sedang lihat hari-hari ini. Mungkin ekonomimu sedang bergoncang dan kau berkata, mana Tuhan pembelaanmu? Kami sedang memerlukan ini, kami sedang memerlukan itu. Tetap pegang firman Tuhan. Jangan melenceng ke kanan, jangan melenceng ke kiri. Jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Hidup saja taat, hidup saja setia. Maka engkau akan melihat pemeliharaan Tuhan ajaib dalam hidupmu. Karena janji Tuhan, singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan
tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Tidak pernah aku melihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan pelihara. Amin. Kita tahu sekarang jadi perhatian kita, fokus kita. Jangan pernah mau digeser kepercayaan kita dari Tuhan. Jangan mau ketika engkau ditawarkan oleh apapun. Ingat, kepercayaanmu kepada Kristus akan membuahkan hasil. Tetaplah setia, tetaplah percaya. Karena engkau sedang mempercayai bukan manusia yang berjanji kepadamu. Engkau sedang mempercayai Allah yang mempunyai langit dan bumi, yang sedang menjanjikan sesuatu yang pasti digenapi atas hidupmu. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap kebenaran firman-Mu. Kami diingatkan karena janji-Mu ya dan amin. Ampuni kami kalau seringkali kami tawar hati, seringkali kami mendua hati, seringkali kami goyah, seringkali kami bimbang, seringkali kami tidak sabar menantikan waktu Tuhan. Tapi hari ini kami diingatkan, apapun yang terjadi, kami tetap mau percaya akan janji-Mu. Karena kami tahu hidup kami tidak ditentukan oleh keadaan, hidup kami ditentukan oleh firman Tuhan. Bapak, hamba berdoa buat setiap umat-Mu hari ini di dalam nama Yesus. Biar setiap mereka mengalami kuasa Tuhan, janji Tuhan digenapi atas mereka. Izinkan mereka melihat kemuliaan Allah dinyatakan tatkala janji Allah digenapi dalam hidup mereka. Hamba berdoa buat yang sakit, Allah jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat yang berbeban berat, Tuhan tolong, Tuhan beri kelegaan bagi mereka. Hamba mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Firman Tuhan pasti digenapi. Janji Allah pasti terjadi dalam hidup saudara dan saya. Karena Kristus adalah ya dan amin buat setiap janji Tuhan. Haleluya.